Salam orang terbahagia di dunia. FGB Man, LOF dan Yang Bupert. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Baik, welcome. So, kita masuk hari ini di dalam Strengthening the Vision. Saya bersama co-MC saya, Brother Yudi. Yes. Okay, Brother Yudi. So, apa yang akan kita lakukan melalui Strengthening the Vision ini kira-kira? What are we going to do through this program, Strengthening of the Vision, tonight? The Bible says, without vision, my people perish. Ya, Alkitab berkata bahwa tanpa visi maka liarlah rakyat. Yeah, but they must have got the vision from the Lord. So now we are going to see today. Hari ini kita akan lihat bagaimana kita bisa men-strengthening vision yang Tuhan terima dan Tuhan berikan pada Demos secara langsung dan melalui pengajaran yang akan disampaikan oleh Mr. John Carrett. Kami mengundang National President FGB MFI Indonesia, Bapak Dali Sutanto, untuk menyampaikannya, dan Brother Yudi akan menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Silakan. Brother Sandy. Thank you. Welcome. First of all, warm welcome to our beloved John Carrett, Director School of the Vision, FGB MFI. We're very happy to see you, John, even via Zoom. We pray for you. God give you strength, healthy, wisdom, and anointing by the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, John. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih, senang sekali bisa bertemu, dan selamat datang di acara Strengthening of the Vision yang baru saja kita akan mulai. Terima kasih dukungan dari Ketua Dewan Penasehat, Bapak Bernard Nyoto Raharjo, dan Opa Eli, yang tentunya memberikan semangat yang lebih lagi kepada kita untuk bisa memahami buku-buku dari almarhum Demos Sakarian. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara Strengthening of the Vision. Biar apa yang kita dapatkan nanti, kita bisa memberikan yang terbaik buat FGB, MFI, dan LOF. Akhirnya, selamat mengikuti acara Strengthening of the Vision. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, thank you Pak Dali. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan video greetings dari International President. Dear friends in Indonesia, the School of the Vision is one of the three pillars the Lord has given to this fellowship to focus on in this new season of revival. The other two pillars are the global prayer and global media and publicity. As a fellowship, we have a mandate to awaken all laymen, the sleeping giant of evangelism, to join us, that together we can bring in the last great harvest before the return of our Lord and Savior Jesus Christ. We, as a fellowship, can only do this if we demonstrate God's power and authority in the marketplace and in the churches where we belong to. And the School of the Vision is that vehicle that the Lord has given us, which helps our members to come into the realization and the understanding that Christ in them, the hope of glory. It is only when laymen see members of this fellowship demonstrating God's power in the marketplace and in the churches that they will buy into the vision and run with it. The vision is not just for this fellowship, but it's for the whole world and the body of Christ. And therefore, it is very important for us as members of this fellowship to help all laymen, wherever we find them, to come to this realization and to help them to be baptized in the Holy Spirit
and to operate in that power and authority that Jesus operated in 2,000 years ago. This we find in the book, The Ultimate Dimension, which our founder Dimo Shakarian wrote, teaching us that we must come to that stage and that measure of Christ where we are one with God and where we operate just as Jesus operated 2,000 years ago. The time is now, and we cannot, as a fellowship, afford to waste any more time. Let us enroll in the School of the Vision. Let us get into the books of Demos Shakarian. Let us understand who we are in Christ. Let us know that we are the light of the world, and we, as members of this fellowship and members of the body of Christ, are to demonstrate God's power in the marketplace to bring solutions to the problems of this world. This is indeed a dying world. The time is now. Let us together arise and go. Let us, knowing that we have been empowered for service, join hands with all laymen, awakened by God's power to bring in that great harvest before the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you, and I wish you a successful meeting. God bless you. Okay, it's time for us to waktunya untuk kita mendengarkan pada John Carrot, Director School of the Vision International, betapa pentingnya, betapa gentingnya strengthening the vision ini dan Thank visi. you very Okay. much. Terima kasih banyak. And God bless every one of you. Tuhan memberkati Anda semua yang hadir. I see so many of your faces that I recognize from the visits that I've had to Indonesia. Saya melihat wajah-wajah yang saya kenali dari kunjungan saya terakhir kalinya saat saya datang secara langsung ke Indonesia. And over the last few months, I've almost lived with Adam Teja. Beberapa bulan terakhir, boleh bilang saya hampir-hampir boleh dibilang tinggal di tempatnya Pak Adam Teja. So Indonesia has been a blessing to my family. I want to introduce my wife, Charlotte. Jadi Indonesia sudah menjadi berkat bagi keluarga kami. Brother John, ini adalah istri dari Pak John Carrot, Ibu Charlotte. We're still on our honeymoon. Kami masih dalam tahap-tahap bulan madu. And we have 4 children and how many grandchildren? Say it out loud. 25. 25. Kami punya 4 orang anak dan 25 cucu. Wow. I don't know where they came from. Waduh, saya nggak tahu itu dari mana begitu banyak cucunya. But this is a very special day for Charlotte and myself. Ini adalah hari yang sangat istimewa untuk Pak John dan Bu Charlotte. Because when we visit you, Karena saat kami datang mengunjungi Anda di Indonesia, we see God at work in Asia. kami melihat Tuhan sedang berkarya, sedang bekerja di Asia. And Asia is going to take a leading role in the end time harvest around the world. Dan Asia akan mengambil peran sebagai pimpinan di dalam tuaian di akhir zaman di Asia ini. I want you to look at each other on this picture. Anda boleh lihat satu sama lain di picture gallery yang ada di Zoom ini. There are, according to my computer here, there's 223 of us. Ya, menurut jumlah kehadiran yang ada di Zoom adalah ada 203. Oh, it's just added another 2, even. Now 225, 226. And I want you to capture what I feel in my spirit man right now. Saya ingin Anda bisa tangkap apa yang saya rasakan dalam manusia roh saya saat ini. Every one of you Setiap orang di antara Anda has Jesus living inside you. Anda memiliki Yesus
hidup di dalam diri Anda. The Bible tells us that Alkitab mengatakan kepada kita hal itu. Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam engkau pengharapan kemuliaan. And Demas Shakarian wrote in his book, The Ultimate Dimension, Dan Demas Shakarian menulis di dalam bukunya The Ultimate Dimension that we are one with God. bahwa kita itu satu dengan Tuhan. I want you to capture what Demas Shakarian was talking about. Saya ingin Anda bisa tangkap itu, apa yang Demas Shakarian maksudkan. That means that there are at least 236 people who contain Jesus Christ in Indonesia. Itu artinya setidak-tidaknya ada 236 jiwa di dalam Zoom ini yang memiliki Yesus Kristus di dalam diri mereka di Indonesia ini. And Jesus, by the Holy Spirit, could come forth from each one of you. Dan Yesus melalui perantaraan Roh Kudusnya bisa manifestasikan, bisa menampakkan dirinya di dalam diri Anda masing-masing. That same Jesus in you Yesus yang sama yang ada di dalam engkau can raise the dead, sanggup membangkitkan orang mati, can cast out devils, dapat mengusir roh jahat, can multiply the bread and the fish. dapat melipat gandakan roti dan ikan. That's the Jesus that lives inside of every one of you. Seperti demikianlah pribadi Yesus yang hidup, yang tinggal, yang ada di dalam diri Anda masing-masing. And every man and woman that you bring to salvation has Jesus living inside them. Dan setiap pria dan wanita yang kau bawa untuk menerima keselamatan, kepada keselamatan itu, masing-masing mereka juga memiliki Tuhan Yesus yang hidup dan tinggal di dalam diri mereka. And these are the men and women that are going to do the miracles of the last days. Dan pria dan wanita inilah yang akan melakukan mujizat demi mujizat di hari-hari terakhir ini dari akhir zaman. And this is what's so important about strengthening the vision. Dan disinilah peranan yang amat penting dari bagaimana kita bisa strengthening, memperkokoh, memperkuat dari the vision itu. Every time a new person is born again, Setiap kali ada satu jiwa yang dilahirkan kembali, Jesus is able to come forth and express himself. Yesus sanggup datang untuk menyatakan dirinya dan mengekspresikan dirinya melalui mereka. In love Di dalam hal kasih and in power. dan dalam kuasa. That same person working with Jesus by the Holy Spirit can cast out devils. Pribadi yang sama itu yang bekerja bersama dengan Yesus oleh kuasa melalui perantaraan Roh Kudusnya dapat mengusir roh jahat. Can heal the sick, Sanggup menyembuhkan orang sakit. can speak prophetic words of comfort. Dapat menyampaikan perkataan profetik, nubuatan yang memberikan penghiburan. So Indonesia, you are so important Dan di Indonesia, Anda memiliki peranan yang sangat penting. because you're bringing the reality of Jesus Christ to your nation now. Sebab Amin. Anda lah yang membawa realitas dari Yesus Kristus ke bangsa Anda, yaitu bangsa Indonesia ini sekarang ini. This is not religion. Ini Yes. bukan sekedar agama. Yes, amen. This is the kingdom of God in you being expressed right now. Inilah kerajaan surga, kerajaan Allah di dalam diri Anda yang diekspresikan, yang dinyatakan bahkan sekarang ini. Amen, amen, amen. I just spoke with one of our members in Mexico yesterday, Baru saja saya bicara dengan salah satu anggota fellowship FGB di Meksiko kemarin.
He was standing on a street corner waiting for a bus. Saat itu dia berdiri di tepi jalan, di pojok jalan, dia menantikan sebuah bis. And he noticed an older lady close to him that her face had much pain in it. Dia melihat ada seorang wanita yang lebih tua usianya dibandingkan dia yang berdiri nggak jauh dari dia, dan di wajahnya itu sirat banyak sekali penderitaan. And when he asked her, "Why do you have pain?" she said, "I have diabetes." Dan saat beliau tanya, kenapa kau merasa kesakitan? Dia bilang, ibu itu menjawab, aku kena diabetes. And right there on the street, he asked if he could pray for her. Dan saat itu juga, di pinggir jalan itu juga, ketika itu juga dia bilang, bolehkah saya minta izin, bolehkah saya mendoakan Anda? And she was so happy that someone would pray for her. Dan dia begitu bahagia, ada seseorang yang mau mendoakannya. And so he commanded the spirit of diabetes to leave her body. Dan Bapak itu langsung dia memerintahkan supaya roh penyakit diabetes itu meninggalkan tubuh ibu itu. In Jesus' name, go. Di dalam nama Yesus, keluar. And then he asked her to walk to the end of the block and come back. Dan dia bawa ibu itu ke ujung blok itu, lalu dia kembali, dia antarkan dia kembali. And on the way back to him, she was all big smile. Dan saat dia kembali ketemu dengan ibu itu, ibu itu tersenyum lebar. No more pain. Sakitnya sudah tidak ada lagi. Jesus had healed her. Yesus sudah menyembuhkan ibu tersebut. That same Jesus lives in you. Dan Yesus yang sama itu ada dan tinggal dan berkediaman di dalam diri Anda. He not only has power, but he has love. Bukan saja Yesus memiliki kuasa, tapi juga dia memiliki kasih. So I'm excited about what Jesus wants to do in Indonesia. Jadi saya sangat bersemangat, saya sangat bergairah akan apa yang Yesus akan perbuat di Indonesia. For many years, he has been building up the body of Christ in your nation. Dan selama bertahun-tahun Yesus telah membangun tubuh Kristus di bangsa kita Indonesia ini. Mohon peserta yang tidak itu di mute atau bawa hand ya. Ini oke. Ya, go ahead. Sorry for the option. But now it's like a fast car is shifting gears. Sekarang bagaikan sebuah mobil yang berkecepatan tinggi yang sedang ganti gigi. Because it's time that the Bible talks about the end time, the last days. Sebab inilah waktunya di mana seperti yang Alkitab katakan, bicara mengenai akhir zaman, hari-hari terakhir. And God wants to move all the body of Christ into the job of the bringing souls in for the end times. Dan Tuhan mau menggerakkan, membawa semua tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus itu di dalam tugas mereka, yaitu membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam tubuh Kristus. And what is your part in this? Apa yang menjadi bagian Anda dalam hal ini? To help men and women discover the Christ that's in them. Untuk menolong para pria dan wanita dapat menemukan pribadi Kristus yang ada di dalam mereka. Let me encourage you to go back to your church. Saya dorong Anda kembali nanti ke gereja Anda masing-masing. Don't leave your church. Jangan tinggalkan gereja Anda. Don't leave Full Gospel Businessmen. Dan juga jangan tinggalkan FGB MFI, Full Gospel Businessmen. Yes, because Full Gospel Businessmen need to awaken the church. Karena tugas Full Gospel Businessmen adalah untuk membangkitkan gereja-gereja. My church, your church. Gereja saya, gereja Anda. What do we awaken them to? Untuk apa dan bagi apa kita membangkitkan, membangunkan mereka? To the Christ that already lives inside Christians. Yaitu
akan Kristus yang sudah ada dalam pribadi setiap orang Kristen. Now, my pastor is a very prophetic shepherd of our church. Gembala sidang saya, dia seorang hamba Tuhan yang mengembalakan gereja dan dia sangat profetik. But he retired from 20 years of pastoring our church. Tapi kemudian dia pensiun sesudah dia 20 tahun menggembalakan. And on the day that he retired, Dan pada hari dia pensiun, he became a member of Full Gospel Business. di hari dia pensiun, pada hari itu juga dia menjadi anggota dari FGB MFI. And he already has ministered in the graduation of Australia and Africa. He's doing more work today as a full gospel businessman than he ever did as a pastor. Dan dia sudah melayani di dalam saat wisudawan dari SOTV di Australia dan di Afrika Selatan, dan bahkan dia melakukan lebih banyak lagi pelayanan sebagai anggota FGB MFA daripada saat dia menjadi gembala penuh waktu. This is your hour. Inilah waktunya Anda, saatnya Anda. Let the Jesus that is in you come forth in love and in power. Pardon, could you repeat? Just now I got a disturbance on the connection. Let Jesus in you come forth in love and in power. Biarlah Yesus yang mengutus engkau sehingga engkau bisa menyatakan diri dalam kasih dan kuasanya. And God bless you. We love you very much. Tuhan memberkati Anda. Kami sangat mengasihi Anda. Hello, Indonesia, and thank you, Adam, for asking me to share my testimony about School of the Vision in Australia. We finished the 12-week course about a month ago, or a month and a half, and John and Charlotte Corrette, they did a fantastic job. They do a wonderful job with this ministry, and I honor them as servants of God. The course itself is brilliant. The books that Demos has written are fantastic. They're well written, and they're pure gospel. They're simple to read and understand. And I love that it really gives us an understanding of the heart of Demos, our founding father. So it's beautiful to really capture that full picture of who Demos was for those who haven't met him like myself. So I encourage you, read the content, do the homework, invest yourself, invest the time into this course, because you will reap a reward, you will reap a dividend, a promise. I want to share a couple of stories about the school in Australia. For myself personally, I learned to interpret in tongues, and I learned to prophesy. And it started small. And John takes you through it. And it's simple stuff, really. And I didn't realize how simple it was. But I'm so glad that I've learnt it. For my 18-year-old daughter, she turned 18 a couple of months ago. And as part of her 18th birthday, I wanted to prophesy over her. So I tucked myself away, grabbed my phone, and recorded a prophecy for her, just to speak into her life, to speak godly direction and sure steadfastness into her life. And it's such a beautiful thing to be able to release a gift like that and to speak hope into a life. A situation that happened at work the other day. Our service manager walked through the showroom, and I could see that he was injured just by the way he was walking. And I went up to him and I said, "Mate, what's happened?" And he said, I was riding my motorcycle in the bush, his trail bike, and he hit a tree. I said, "Wow." And he goes, I said, "It looks sore." And he goes, "It is." He goes, "I think I've busted a couple of ribs." And so later that day, he was in my office,
and we just tucked away by the two of us, closed the door, and I said, "Mate, do you mind if I pray with you?" And he said, what does that mean? I said, well, I told him about Jesus and about his ministry on earth 2,000 years ago, and how he would go around healing people by laying hands on the sick. And I said, I'm going to do the same thing to you. I'm going to pray for you today, and Jesus is still going to heal you. And he said, okay. So I prayed for him, and then he went his way. A couple of days later, I caught up with him again, and he had been to the physio, had some x-rays. I said, how are you going? How's your chest? He says, well, I'm going pretty good. They said there's no broken ribs. It's just a bit of cartilage damage. I said, wow, is that right? I said, well, let's pray about that too, because I believe God healed him of his broken ribs. So we prayed for the cartilage in his chest as well. And he went on his way again. And a couple of weeks later, I said, how are you going? And he goes, I'm doing really well. I'm doing surprisingly well. So I just praise God for, one, the boldness to release those types of words and prayer over a man. But this is an absolute inroad for the gospel of Jesus Christ to be shared with the lost and dying world. And once he gets healed and shares and comes to Christ, that's going to have an impact on the people around him in the workplace. So I'm really excited for you guys to start this course. I want you to know that you're going to be part of something big here. You're going to be part of something massive. You are part of the Awakening Giant. You are part of a great layman movement that is going to see one of the greatest harvests in the history of humanity. I just hope that this time is so blessed for you guys. I just hope that the Christ in you becomes a real revelation in your lives. Be blessed. Daniel Wright from Australia. Good night. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Pak John Thompson. Terima kasih untuk National Board. Terima kasih juga Pak Adam. Nama saya Herwan Eli. Saya adalah RDDDD, bagian doa dan fasting dari ANZ. Saya bergabung di Full Gospel Businessman ini lebih kurang 2 tahun yang lalu. Saya dipercayakan di bagian doa dan fasting. Saya mengikuti School of the Vision ini yang dari Australia, yang di-host oleh tadi Mr. Daniel Wright. Itu diadakan pada bulan April yang lalu, tanggal 6 sekitar itu. Pelajarannya adalah dalam bentuk Zoom, 12 kali pertemuan. Di sana saya diajarkan oleh Mr. John Carrot sama istrinya Carrot, dan kami sangat diberkati. Ya, kami diberikan PR sebelum menghadiri kelasnya, yaitu membaca buku-buku dari Pak Demos Zakarian. Di dalam pertemuannya kami membahas isi bukunya. Mr. John Carrot juga mengajarkan kepada kita untuk mempraktekkannya di dalam marketplace kita masing-masing, baik itu berdoa untuk yang sakit, berdoa yang membutuhkan, ataupun kita saling mendukung satu sama lain, jadi dipraktekkan. Pelajaran ini yang saya ikut ini sangat menguatkan saya, khususnya saya di bagian doa. Mula-mula saya di bagian doa, kalau saya disuruh minta doa, kadang-kadang di dalam hati, pikiran saya itu agak ragu-ragu, khususnya berdoa untuk orang sakit. Selalu ada pertanyaan, jangan-jangan setelah saya doa gimana? Nah, itu membuat saya keraguan. Tetapi setelah saya membaca buku-buku daripada Demos Zakarian ini, itu berubah. Ada beberapa yang mau saya petik dari buku Demos Zakarian ini, yaitu pertama, The Happiest People on Earth. Ya, di situ ada dikatakan, waktu itu mula-mula, waktu saya sebagai koordinator bagian doa, saya sangat concern mengenai jumlah peserta. Tapi setelah membaca bukunya Demos, saya merasa dikuatkan. Salah satu saya mau petik, yaitu, don't worry about numbers. I will find the people I want wherever they are. And I will bring them to you. Do your part faithfully and leave the rest to me. Wah, ini pernyataannya ini sangat menguatkan saya.
yang mengatakan kepada saya adalah, kamu hanya cukup setia. Soal number itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan membawa orang-orangnya ke dalam pertemuan-pertemuan kita. Ini sungguh sangat menguatkan saya. Kemudian ada buku-buku yang saya baca yang kita pelajari bersama-sama, yaitu di dalam The Vision Intensified. Di situ ada pertanyaan dari Pak Demos kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, I'm waiting on you. Ya, di situ dikatakan, I giving you my son, I given you his name, I given you his authority, I can't give you any more. And then the father give Demos the illustration of what the problem was, yaitu contoh Moses dengan tongkatnya. Moses and the Lord had to work together for every miracle to work. Jadi Bapa di surga telah memberikan Tuhan Yesus kepada kita, telah memberikan namanya, telah memberikan otoritas untuk kita. Apalagi ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi kita udah diberi sepenuhnya, apalagi yang kurang, apalagi yang harus kita minta. Wah, ini sangat meyakinkan saya, sangat menguatkan saya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam saya akan bersama-sama dengan saya, kita keluar, menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal, atau jiwa-jiwa yang lemah, supaya boleh dikuatkan kembali. Dan ini juga sangat menguatkan saya. Jadi ketika saya berdoa, saya percaya bahwa doa saya itu kalau sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Teman-teman yang sakit bisa disembuhkan. Teman-teman yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman FGB Men, LOF, ataupun yang movement, kalau ada waktu, ikutlah kelas ini, The School of the Vision. Karena bahan-bahan yang ada di dalam buku daripada Pak Demos Zakarian ini sangat menguatkan kita, sangat mendorong kita, sangat membekali kita di dalam pelayanan kita. Jadi saat kita menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang beserta kita. Dan kita yakin kesukaran, kesulitan Tuhan Yesus juga mengalami. Tapi itu kita bisa lewati bersama-sama. Jadi sekali lagi saya menghimbau teman-teman, apalagi kita sama-sama ya, yang sedang membaca Faith Come by Hearing, apalagi khususnya di hari-hari terakhir ini kita membaca kitab Wahyu. Di situ Tuhan Yesus mengatakan waktu itu sudah tidak lama lagi. Jadi kita jangan sia-siakan waktu kita. Marilah segera, kalau nanti itu kesempatan telah dibuka, kelas ini akan segera berjalan. Teman-teman ikut. Teman-teman ikut join di dalam Zoom ini. Ini tidak lama kok, hanya 1 jam. Dan bila saudara tidak sempat, saudara masih bisa mengulangnya lewat YouTube. Mungkin itu sebagai satu fasilitas untuk mendorong kita supaya dapat mengikutinya. Jadi saya berdoa agar teman-teman yang di Indonesia maupun juga ANJ boleh gabung, boleh ikut, bahwa materi yang ada di dalam buku-buku Demos Zakarian ini sangat kita butuhkan, khususnya di zaman-zaman sekarang ini, di saat banyak hal-hal, di saat banyak persoalan, tantangan yang kita hadapi, kita bersama dengan Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang ada di dalam kita, segala sesuatu bisa kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih, hanya itu kesaksian saya, semoga semua itu dapat memberi kita satu inspirasi, suatu dorongan untuk lebih melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. FGB Men, Be strong in the Lord. strong in the Lord. FGB Be Man. strong in the Lord. Strong in the Lord. FGB Men. FGB Men. Strong Saya in the berada Lord. di FGB MFI ini sudah hampir 40 tahun. Dan yang membuat saya itu berkobar-kobar, I have been in the full gospel for about 40 years, and that thing that has always made me on fire. karena saya membaca buku-buku daripada Demos, mulai dari Orang Terbahagia, kemudian The Vision Intensified, kemudian Ultimate Dimension, dan lain sebagainya. Itu membuat roh saya menyala-nyala So the karena things that always make me on fire in my spirit is because I have read a lot of books from Demos Zakarian, which are The Happiest People on Earth, Vision Intensified, and The Ultimate Dimension. karena melalui buku-buku itu saya menangkap visi yang jelas dari Tuhan untuk persekutuan ini melalui Demos Zakarian. So through the book, I have got a very clear vision that God has given to Demos
for this fellowship. Ya, untuk membaca buku-buku itu kita harus berkali-kali dan harus mengambil apa kesimpulannya. Misalnya, The Vision Intensified, itu ada beberapa hal penting yang kita dapatkan dari demos, dari TVI itu. So we need to read it for many times to get the conclusion, and I could share with you tonight about what is the conclusion of the book Vision Intensified. Yang pertama, Demos mengatakan kita harus be ready, kita harus bersedia akan terjadinya new wave of revival, gelombang baru kebangunan rohani yang akan explode, akan meledak di dalam tubuh Kristus. So in the book, The Vision Intensified, Dimas Shakaria emphasized that we must be ready for the new wave of revival in which it will explode in the body of Christ. Gelombang pertobatan, gelombang kekudusan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus. So New the wave waves of consist repentance. of, yes, the waves consist of the waves of repentance, the waves of holiness, and the waves of God's power. Ya, new wave of mighty outpouring of the Holy Spirit, di mana terjadi mujizat-mujizat seperti tadi sudah dikatakan oleh John Carrot, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Where, as John Carrot has said before, that the miracle can happen when the sick will get healed and the weak will be strengthened. Gelombang baru kekudusan itu sehubungan dengan buku Demos Ultimate Dimension. So for the new wave of holiness, it is related to the book of Demos, which title is The Ultimate Dimension. Di mana setiap orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus, so where believers, with the help of the Holy Spirit, bisa menjadi serupa dengan Kristus, oneness with Jesus. can be in one image like Christ, or to be one with Christ. Sifatnya Kristus menjadi sifat kita. The character of Christ become ours. Pikiran Kristus menjadi pikiran kita. The Christ thought become our thought. Perkataan Kristus, iman Kristus, kasih Kristus menjadi pikiran kita, menjadi iman kita, menjadi kasih kita. As well as the words of Jesus, the love of Jesus, the faith of Jesus, all of them become our faith, our love, and our words too. Yes. Yang kedua, di dalam The Vision Intensified, Demos mengatakan bahwa the original vision 1952 itu akan dipertajam. So in the book, The Vision Intensified, the second point that I want to highlight is that the original vision in 1952 would be intensified, would be made clear. Dengan hebatnya meningkatkan gelombang kuasa kemuliaan Tuhan. Meningkatkan In which that kind of the kind of sharpening of the vision will escalate the wave of the power of God for the glory of God. yes. And the third, yang ketiga, Tuhan ingin mendapatkan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. So on the third conclusion of the book, the Vision Intensified, that I want to share with you is that God wants to have a little flock or a certain group of people or remnants
dengan urapan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, with a very mighty anointing of the Holy Spirit, membawa tuaian besar jiwa-jiwa end time harvest sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. to carry a very huge harvest before the second coming of Christ. Itulah yang dikatakan oleh Mordecai Ham sebagai layman movement, kegerakan kaum awam. Those are the things that Mordecai Ham has said before as the movement of the layman. Ya, layman movement itu yang dikatakan Mordecai Ham untuk membangkitkan sleeping giant, Which is also to awaken the sleeping giant. Yang dilihat oleh Tommy Hicks tahun 1961. It is also the same with the vision that has been seen by Tommy Hicks in the year 1961. Orang-orang Kristen yang pasif, tidak melayani, akan dibangkitkan menjadi satu tentara Allah yang besar. Those passive Christians who do not serve God will be transformed into a very strong and mighty people of God. Yeah, and now I want to share a testimony that in January 2012, I met John Carrot in ID meeting in Costa Nah, sekarang saya akan Mesa. sharing in 2012. Richard Syakarian mengatakan supaya Indonesia bisa menyelenggarakan World Convention sehubungan 60 tahun dari visi 1952. So in 2012, I met Richard Shakarian, and he insisted, or he said to me, to conduct the convention which remarked the 16th years of the vision from 1952. Setelah kami berdoa, kemudian saya berkata kepada Richard, So we prayed together, and I said to Richard, Indonesia akan menyelenggarakan World Convention di Bali. Indonesia would conduct the World Convention in Bali. Dan tema daripada konvensi itu adalah New Wave of Revival. And the theme of the World Convention is the new wave of revival. Tapi kemudian Richard mengatakan setelah itu, it's okay, but just a new wave. Dia katakan begitu. But Richard said it's okay, but just change it a bit into a new wave only. Tetapi pada bulan Januari 2012, kita bertemu But then di in ID January meeting, 2012, we met at di ID International Director di Meeting Costa Mesa. Saya bersama Pak Ardian dan Pak Putra in Costa Mesa. dari Bali. I was with Mr. Ardian and Pak Putra from Bali. Kami bertemu dengan John Carrot di dalam doa pagi ID. We met John Carrot in the morning prayer at the time. Kemudian saya katakan, John, Indonesia akan menyelenggarakan World Convention bulan Juli di Bali. So I said to John that Indonesia would be the host for the World Convention in 2012 in Bali. Dan tema yang kita pilih adalah New Wave of Revival. And I said that the theme will be the new wave of revival. Sebab saya berkobar-kobar on fire setelah membaca The Vision Intensified itu. Because I was very on fire after I finished reading the book, The Vision Intensified.
Kemudian John Carrot melihat saya dan dia sangat antusias. So John Carrot saw me and he was so enthusiastic. And he prophesied to me. Dia bernubuat kepada saya. Dia katakan, karena Indonesia menyelenggarakan World Convention dengan tema New Wave of Revival, then he prophesied to me because Indonesia became the host for the World Convention with the title, with the theme, New Wave of Revival. maka New Wave of Revival akan terjadi di Indonesia. Dia katakan. Then he said, according to the theme, then it will be also happen. It will also happen in Indonesia. The New Wave of Revival will happen in Indonesia. Dan dari Indonesia akan terjadi New Wave of Revival di seluruh Asia dan di bangsa-bangsa. Itu dikatakan John Carrot kepada saya. And John Carrot emphasized that from Indonesia, then the revival would break out to Asia and to many nations. And he touched my forehead. Dia tumpang tangan kepada saya pada waktu itu. Saya fell down. Saya jatuh ke lantai peacefully. He lay his hand on me at the time. I fell down. I fell down to the floor peacefully. Tapi hati saya ini berkobar-kobar. Saya yakin apa yang dikatakan oleh John Carrot. Satu saat Indonesia akan mengalami New Wave of Revival. Dari Indonesia akan terjadi New Wave of Amen. Revival Amen. di Asia dan seluruh dunia. In the name of Jesus. My heart was ablaze, and I believe one day there will be great revival, new wave of revival from Indonesia that will bless Asia and many nations in the world. Ternyata diteguhkan oleh international presiden kita, Francis Owusu, hari Senin pagi dalam doa pagi nasional tanggal 24 Juli yang lalu. And it was confirmed by our international president Francis Owusu on our Zoom prayer meeting on the 24th of July on Monday. Saya harap saudara-saudara dengarkan videonya. I really hope that you would listen to the recording. Dia katakan, Tuhan berkata kepada Indonesia. He said, God speaks to Indonesia. Indonesia akan menjadi ujung tombak revival Amen. ke seluruh Asia Pasifik. Amen. Amen. Indonesia will be the head of the spear or the center of the revival to all Asia. Saya katakan, amin. I said, To God be glory. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Dari Indonesia, Hallelujah. new wave of revival. From Indonesia, Akan terjadi new wave the of new wave of revival revival ke seluruh Asia, Asia Pasifik, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Di Indonesia kami mempersembahkan jiwa-jiwa untuk end time harvest, untuk Tuhan Yesus yang kami cintai. Haleluya. Amen. Bro Sandi. Ya. Thank you, Amen. John and Charlotte. Tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa my people perish without vision, bahwa umatku akan binasa tanpa visi. Dan kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan tanpa wahyu, umatku binasa. Ternyata visi bukanlah sekedar statement belaka, teman-teman.
bahwa visi adalah pewahyuan. Sesungguhnya inilah yang akan kita bongkar, kita kaji dan kita mengerti. Karena Demos bilang bahwa di hari-hari yang terakhir, yang paling penting adalah pengertian atau pewahyuan. Nah, School of the Vision, atau kalau di Indonesia kita sebut dengan Strengthening of the Vision, adalah untuk mengajak, membawa seluruh leaders dan para members untuk mengerti visi daripada FGB MFI. Ternyata visi daripada FGB MFI tidak sektoral, teman-teman. Visi FGB MFI itu besar, luas, dalam, luar biasa, teman-teman, yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari ini melalui kita orang-orang awam. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memahami, kalau kita mengerti. Karena umat yang mengenal Allahnya sajalah yang akan bertindak, teman-teman. Makanya dengan pertolongan Tuhan, saya nggak tahu, saya untuk di Indonesia saya ditunjuk sebagai koordinator untuk Strengthening of the Vision, dan SOTV ini akan diadakan 2 kelas. Kelas pertama adalah basic selama 12 minggu, dan pertemuannya itu cuma 1 jam, teman-teman. Pembicaranya adalah John Carrot, Adam Teja, dan beberapa orang dari yang sudah mengikuti kelas mentor. Setiap minggu kita akan ada kelas, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa John Carrot adalah orang dekat Demos yang mengetahui secara langsung dan memahami isi daripada buku daripada Demos Zakarian. Karena buku Demos Zakarian itu ditulis pada menjelang akhir hidupnya, teman-teman. Dia menulis tentang apa yang dilihatnya pada zaman nanti. Kalau itu ditulis tahun 83 sampai 93, itu berbicara tentang hari-hari kita sekarang ini, teman-teman. Jadi, kalau kita mau memahami visi daripada Full Gospel ini yang adalah pewahyuan, bukan sekolah biasa, seperti apa yang disampaikan Bro Adam Teja tadi, bahwa ini tidak berbicara pengetahuan. Sesungguhnya malam hari ini, kalau bisa dielaborasi lagi, teman-teman, kita mengetahui sedikit tentang visi FGB. Ini menarik, ini luar biasa. Tapi sudah kita dapatkan malam hari ini permulaan untuk kita pahami, teman-teman. Dan kita tahu bahwa rasanya kita sudah melakukan banyak hal. Firman Tuhan katakan begini, banyak orang yang sungguh-sungguh giat di dalam pekerjaan Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Iya kan? Karena orang-orang mendirikan kebenaran mereka sendiri, kata itu di dalam Roma, teman-teman. Termasuk daripada Full Gospel, teman-teman. Ayo, kita sama-sama mengerti lebih jauh dari apa visi atau pewahyuan melalui pengertian yang Tuhan mau kerjakan melalui kita, teman-teman. Ini dahsyat sekali. Ini mengubah cara pandang. Ini akan mengubah cara bicara kita. Ini mengubah karakter kita, teman-teman. Dan kita akan mengetahui siapa kita di dalam Kristus. Bukan karena kuat dan gagah kita, teman. It's not about our power. Tapi benar-benar karena roh Tuhan, yaitu Kristus yang ada di dalam kita, teman-teman. Ini dahsyat banget. Kemarin saya baru pulang dari Medan, teman-teman. Mama saya koma. Sudah tidak ada harapan. Dua minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lewat, teman-teman. Saya diingatkan melalui School of the Vision ini, bahwa hidup dan mati itu sebenarnya, itu ditentukan oleh lidah kita, teman-teman. Perkataan kita. Sebenarnya kalau perkataan kita ini adalah perkataan firman, teman-teman, itu sungguh akan, itu akan berkuasa, teman-teman. Dengan saya ikuti School of the Vision ini di Australia kemarin, dan saya sudah mengikuti mentor kelas di Amerika, teman-teman. Sesungguhnya ini yang sudah kita bahas pada beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan kita. Kalaulah ini diperdalam, dipertajam di dalam kehidupan kita, teman-teman, ini luar biasa. Ketika saya sampai di Medan, di tebing tinggi tepatnya, mama saya itu koma, teman-teman. Sudah tidak ada harapan lagi, iya kan? Sudah itu tekanan darahnya itu cuma 70 per berapa gitu, sudah nggak ada harapan.
Tapi pada saat itu saya tahu bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, betul. Tapi jika kehidupan itu masih Tuhan perkenankan, saya bilang sama saya dalam hati saya begitu, Roh berbicara di dalam hati saya seperti itu, teman-teman. Lalu saya speech kepada mama saya di ruang ICU. Kebetulan rumah sakit itu punya FGB men, teman-teman. Saya punya akses ke ruang ICU kapanpun gitu ya. Dipesankan sama susternya supaya saya bisa masuk. Pada saat itu saya hadir, nyampe di rumah sakit, saya speech, teman-teman, kepada mama saya, bahwa mama saya, karena saya dapat konfirmasi bahwa Tuhan diperpanjang itu adalah baik gitu. Karena ada beberapa hal yang saya sudah bicarakan kepada mama saya, supaya dia melihat anak-anaknya itu hidup di dalam Tuhan. Saya speech, saya berdoa, teman-teman. Puji Tuhan, setelah itu sadar, teman-teman. Nggak berapa lama sadar, dan mama saya sekarang berada di rumah. Tinggal dirawat di rumah, teman-teman. Sudah bisa jalan, sudah bisa makan, luar biasa. Saya masih rindu bawa dia ke Jakarta lagi, teman-teman. Seperti itulah yang akan terjadi di tengah-tengah kita, teman-teman. Karena kita akan memasuki masa-masa yang nggak gampang ke depan ini. Nah, jadi di Full Gospel School of the Vision ini sangat-sangat penting menurut saya. Dan seperti apa yang disampaikan, kita tahu bahwa Yesus datang itu adalah mencari murid, dan kita juga diutus adalah untuk murid, teman-teman, untuk memuridkan. Berarti untuk memuridkan butuh kita belajar. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, dalam 12 minggu nanti kita tidak belajar pengetahuan, tapi kita belajar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui buku-buku Demos itu. Kita tidak meninggikan Demos Sakarian, teman-teman. It's not. Tapi apa yang ditulis Demos Sakarian adalah tentang rencana Tuhan, teman-teman sekalian. Apa yang dilihat Demos adalah tentang kita, teman-teman, yang Tuhan akan pakai di hari-hari ini. Nubuatannya sudah jelas, penglihatannya sudah jelas, dan pewahyuannya sekarang yang akan disingkapkan. Jadi mulai minggu depan, teman-teman, akan ada kelas, cuma 1 jam saja, setiap Jumat. Memang ini tidak mandatori, ini tidak wajib, tapi memang butuh orang yang benar-benar membayar harga, memberi diri, teman-teman. Karena waktu kita sangat sempit, sibuk sekali, tapi pilihlah yang terbaik di antara yang baik, teman-teman, untuk mendengarkan pengertian, pemahaman daripada revelation daripada Tuhan, teman-teman. Saya janji, saya akan memberi diri bersama Brother Adam dan teman-teman yang disebutkan nanti, memberikan yang terbaik buat sekolah ini, buat strengthening of the vision ini, supaya kita melakukannya dengan pengertian yang benar, teman-teman. Bukan mengenai jumlah, tapi kalau ini kita lakukan, jumlah itu akan mengikuti. Sungguh akan ada revival, teman-teman. Orang akan mengetuk rumah kita. Orang akan bertanya kepada kita, di manakah kuasa Tuhan, teman-teman? Dan kuasa itu, ketika kita bisa berikan, itulah yang akan benar-benar menggoncang dunia ini. Ini bukan teori, teman-teman. Sudah harus kita tinggalkan buang-buang waktu, teman-teman. Sudah hari-hari ini kritikal, teman-teman. Ayo kita lepaskan, sama-sama kita belajar isi hati daripada Tuhan, teman-teman. Isi hati daripada Tuhan. Sekali lagi, isi hati daripada Tuhan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. 12 minggu itu akan kita lakukan cuma 1 jam saja setiap minggu. Nanti kita akan umumkan cara pendaftarannya, nanti Sister Yerika akan sampaikan. Silakan. Shalom Bapak Ibu terbahagia di dunia. Saya langsung saja untuk School of the Vision dilaksanakan terbuka bagi semua leader dan member FGB MFI serta LOF. Dan itu sudah dimulai pas Jumat depan ya Pak, tanggal 4 Agustus, itu dimulai jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dan nanti kita akan sebarkan pendaftarannya melalui formulir yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian, nama jelas terutama dengan
clear ya Pak ya namanya, karena akan kita cetak ke dalam sertifikat, yang sertifikatnya nanti akan ditandatangani oleh international president kita, kemudian Bapak John Kerr dan Bapak Adam Teja dan juga Bapak John Thompson ya, kiranya seperti itu. Jadi nanti kita akan sebarkan formulirnya.